kapasitansimeter. Yang kedua ada breadboard. Dan yang terakhir ada kapasitor. Sebelum kita masuk ke pembahasan perbandingan nilai kapasitor dari kapasitansimeter dan dari perhitungan, saya akan mereview sedikit mengenai kapasitor. Nah, apa itu kapasitor? Elektronika yang terdiri dari dua konduktor dan berfungsi menyimpan muatan listrik. Kapasitor sendiri dikenal dengan lambang C dengan satuan farad. Oleh sebab itu, pada saat percobaan, karena pada kapasitansimeter kita menggunakan satuan mikrofarad, maka kita mengubahnya menjadi farad, sehingga tadi kita mendapatkan besaran nilai dari kapasitor sebesar 107,2 dikali 10 pangkat minus 6 farad. Kapasitor sendiri banyak jenisnya. Bisa kita lihat pada gambar di layar, namun pada praktikum kali ini kita menggunakan kapasitor elektrolit. Nah, karena kapasitor yang beredar tidak semuanya memiliki nilai yang mencukupi kebutuhan, oleh sebab itulah dalam kehidupan sehari-hari kapasitor ini disusun dalam rangkaian seri maupun paralel. Nah, sekarang bagaimana dengan perhitungan baik pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel? Kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari rangkaian seri. Nah, rangkaian seri memiliki syarat yaitu arusnya harus sama. Tetapi dalam praktikum ini kita tidak menggunakan sumber tegangan sehingga tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian. Oleh sebab itu yang terjadi adalah muatan yang sama. Sehingga kita dapat menulis bahwa muatan per Q total sama dengan Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 dan seterusnya. Nah, karena nilai dari muatan itu sama, sehingga didapatilah rumus pada rangkaian seri, yaitu 1 per C1 ditambah 1 per C2 dan seterusnya. Dari rumusan ini dipahami bahwa semakin banyak kapasitor dalam suatu rangkaian, maka C total akan semakin mengecil. Adapun data dari percobaan dan juga
perhitungan sesuai teori. Tabel di layar kita bisa membandingkan bersama nilai dari C pengganti terukur pada kapasitansimeter dan C pengganti perhitungan sesuai dengan teori. Nah, pada kapasitor 1 dengan nilai 107,2 kali 10 pangkat minus 6 farad, pada kapasitansimeter menunjukkan angka 107,2 kali 10 pangkat minus 6 farad, dan sesuai teori pun sama. Pada data nomor 2 menggunakan dua kapasitor didapati pada kapasitansimeter terukur 107,5 kali 10 pangkat minus 6 farad, sedangkan pada C pengganti perhitungan sesuai dengan teori menggunakan rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2, dapatkan 1 per C total sama dengan 2 per 107,2, maka nilai dari C total adalah 53,6 kali 10 pangkat minus 6, sehingga terdapat perbedaan nilai pada data nomor 2. Kita beranjak kepada data nomor 3 menggunakan 3 kapasitor berukuran sama. Pada kapasitansimeter menunjukkan angka 52,6 kali 10 pangkat minus 6, sedangkan sesuai dengan teori C pengganti perhitungan menggunakan rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3, kita mendapatkan sebesar 35,73 kali 10 pangkat minus 6 farad, sehingga terdapat perbedaan nilai kapasitansi pada data nomor 3. Dan pada data yang terakhir menggunakan 4 kapasitor, pada kapasitansimeter menunjukkan nilai 35,3 kali 10 pangkat minus 6 farad, sedangkan C pengganti perhitungan sesuai teori didapati sebesar 26,8 kali 10 pangkat minus 6 farad. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat perbedaan nilai baik sesuai teori maupun pengukuran menggunakan alat ukur adalah hal yang lumrah karena terdapat nilai toleransi pada kapasitor. Dan penyebab yang kedua bisa karena kesalahan saat praktikum. Dari besarnya selisih yang didapatkan dari C pengganti terukur menggunakan kapasitansimeter dan C pengganti perhitungan sesuai dengan teori, terdapat nilai selisih yang sangat besar. Oleh sebab itu, kemungkinan besar penyebab dari perbedaan selisih ini adalah kesalahan saat praktikum. Sekarang kita akan membahas mengenai rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel memiliki syarat mutlak yaitu tegangan atau beda potensialnya harus sama. Secara matematis dapat ditulis bahwa C total dikali dengan V total sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 sampai seterusnya. Atau dapat juga kita tulis sebagai berikut: C total dikali V sama dengan V kali C1 tambah C2 tambah 3 dan seterusnya. Karena nilai V di sini sama, sehingga kita dapat mencoretnya. Maka pada rangkaian paralel kita dapat mengetahui nilai kapasitansi total itu sama dengan jumlah seluruh nilai kapasitansi kapasitor yang ada dalam rangkaian tersebut. Adapun data yang didapat dari percobaan dan data sesuai dengan teori sebagai berikut. Pada data dapat kita lihat bersama bahwa semakin banyak kapasitor, maka angkanya semakin besar pada C pengganti terukur maupun C pengganti perhitungan. Hal ini bertolak belakang dengan data pada rangkaian seri bahwa semakin banyak kapasitor, maka nilai C pengganti terukur maupun C pengganti perhitungan akan semakin kecil. Nah, pada data rangkaian paralel ini dapat kita bandingkan bersama menggunakan satu kapasitor berukuran 107,2 kali 10 pangkat minus 6
Pada C pengganti terukur menggunakan kapasitansi meter berukuran 107,2 kali 10 pangkat minus 6. Dan pada C pengganti perhitungan pun terdapat nilai yang sama. Dan pada data nomor 2 menggunakan dua kapasitor berukuran sama. Pada kapasitansi meter menunjukkan angka 211 kali 10 pangkat minus 6 farad. Sedangkan pada C pengganti perhitungan terdapat nilai sebesar 214,4 kali 10 pangkat minus 9 farad. Lalu pada data nomor 3 menggunakan 3 kapasitor dengan nilai yang sama. Pada C pengganti terukur terdapat nilai sebesar 317 kali 10 pangkat minus 6 farad, sedangkan pada C pengganti perhitungan terdapat nilai 321,6 kali 10 pangkat minus 6 farad. Dan pada data yang terakhir menggunakan 4 kapasitor berukuran sama, terdapat C pengganti terukur sebesar 423 kali 10 pangkat minus 6 dan pada C pengganti perhitungan 428,8 kali 10 pangkat minus 6. Dari perbedaan selisih ini dapat disebabkan baik karena adanya nilai toleransi dari setiap kapasitor maupun kesalahan saat praktikum. Namun dari besarnya nilai selisih dapat dikatakan bahwa penyebabnya adalah nilai toleransi dari kapasitor.